Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Kembali kita disegarkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menegur, mengajar, memberi nasihat bagi setiap kita yang percaya. Puji Tuhan. Hendaknya kita mempunyai hati seorang murid yang siap diajar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah agar kita tidak salah paham dengan Tuhan. Agar kita tidak salah paham dengan Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami bisa mendengar firman-Mu untuk memulihkan keadaan kondisi kami, menegur, mengajar kondisi keadaan kami, sehingga kami tetap setia di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semuanya, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang baik di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah agar kita tidak salah paham dengan Tuhan. Saudara, banyak umat Tuhan kondisinya sedang terjadi salah paham dengan Tuhan. Jadi sebetulnya memang, saudaraku, tidak ada manusia yang mau menderita. Dan penderitaan itu adalah tidak nyaman. Penderitaan itu tidak enak. Penderitaan itu sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, mulailah saudaraku curiga kepada Tuhan. Di mana Tuhan yang berkuasa, di mana Tuhan yang peduli, di mana Tuhan yang Immanuel, di mana Tuhan yang aku sembah kok sepertinya membiarkan aku dalam kondisi seperti itu. Nah, ini sudah mulai muncul salah paham. Dan perlu Bapak Ibu pahami, kondisi ini bukan hanya dialami jemaat biasa, tetapi juga oleh jemaat atau oleh hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Saya banyak mendengar hal sedemikian rupa, keluhan dari hamba Tuhan yang kondisinya sakit, yang kondisinya mengalami penderitaan, yang akhirnya saudaraku kecewa dengan Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi atas kita. Kita harus memperbaiki kesalahpahaman terhadap Tuhan ini dengan memahami hal-hal yang dari Tuhan, dengan memahami tindakan-tindakan Tuhan, dengan memahami apa maunya Tuhan. Tatkala kita paham dengan kondisi apa maunya Tuhan, apa tindakan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, kita tidak pernah seumur hidup salah paham dengan Tuhan. Saya juga pernah sakit, tetapi saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Saya tidak pernah curiga dengan Tuhan. Ya toh, karena saudaraku, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, ada hal-hal yang kita harus pahami tentang Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan, tidak curiga dengan Tuhan, bahkan memunculkan nilai kemurtatan, saudaraku. Iya kan? Bagaimana tidak murtad? Tatkala menderita sakit penyakit, muncullah pertanyaan, Pak Pendeta, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan saya, sepertinya Tuhan sudah tidak peduli dengan saya. Nah, itu bahasa murtad, Bapak Ibu. Bahasa yang mana bisa didengar oleh iblis dan dibakal bahan menggocok kamu. Nah, itu perlu Bapak Ibu hati-hati. Nah, yang pertama saudaraku, agar kita tidak salah paham dengan Tuhan, kita harus memahami tindakan Tuhan. Kita harus memahami tindakan Tuhan. Sekali lagi saya bicara, kita harus memahami tindakan Tuhan. Di Galatia 6 ayat 1 sampai 10, Galatia 6 1 sampai 10, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut,
sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, panjang lebar firman ini jelas mengatakan, olahlah rohanimu sedemikian rupa, jangan merasa engkau kuat, jangan merasa engkau hebat, jangan merasa engkau sombong. Dengan demikian, saudaraku, tetap kita ada dalam kerendahan hati dan tetap kita mengandalkan Tuhan dan tidak untuk coba mempermainkan Tuhan. Makanya jelas di sini, saudaraku, dikatakan jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Allah tidak mau dipermainkan dirinya. Apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Itu kita harus paham, Bapak Ibu. Tatkala engkau tidak paham soal tindakan Tuhan, engkau tidak paham soal nilai Tuhan, berbahaya bagi diri kita, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen mempermainkan Tuhan sedemikian rupa dan menganggap Tuhan tidak ada. Itu berbahaya. Tatkala kena hukuman, kok yang disalahkan Tuhan. Ini tidak ada kewaspadaan, Bapak Ibu. Jadi kerohanian kita sesungguhnya harus diolah sedemikian rupa, harus dimanage sedemikian rupa untuk hati-hati dalam hal ini. Dan untuk kita mengerti akan nilai-nilai yang Tuhan akan lakukan tatkala kita berdosa, Bapak Ibu. Tidak ada dosa yang dibiarkan oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut. Jadi saudaraku harus paham. Banyak orang Kristen kondisinya tidak paham dalam hal ini. Begitu dia kena dalam hal penderitaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan kiri kanan. Ini fatal, saudaraku. Pada akhirnya tidak memunculkan nilai pertobatan, tidak memunculkan nilai pengertian, tidak memunculkan nilai kesabaran, tidak memunculkan nilai-nilai ketekunan, dan tidak memunculkan nilai kerendahan hati. Malah memunculkan nilai kekecewaan, memunculkan nilai kesombongan, memunculkan nilai kemurtatan. Itu yang terjadi. Itu yang sering saya hadapi jemaat yang semacam ini. Mereka nggak paham. Mereka menderita oleh karena kelakuannya yang jahat. Mereka pikir mereka kebal hukum. Mereka pikir mereka sudah dapat anugerah. Wah, ini kacau, Bapak Ibu. Makanya, saudaraku, sebetulnya di dalam orang dunia saja ada karma. Kalau di kita ada tabur tuai, Bapak Ibu. Ini camkan baik-baik. Itu bentuk tindakan Tuhan. Bentuk nasihat Tuhan agar pribadi Tuhan jangan kita permainkan. Pribadi ilahi harus kita jaga, harus kita permuliakan. Harus benar-benar, saudaraku, kita tunduk kepadanya, taat kepadanya, setia kepadanya. Bukan untuk malah dipermainkan. Berani sekali, seringkali saya melihat jemaat Tuhan bikin dosa. Bahkan lebih konyolnya, dia tidak lagi tahu bahwa itu dosa. Nah, jadi menjadi Kristen lebih konyol, menjadi Kristen lebih parah, Bapak Ibu. Itu orang yang tidak memahami tindakan Tuhan. Ingat baik, walaupun engkau sudah mendapatkan anugerah, engkau tidak pernah kebal dari hukuman Tuhan, dari hajaran Tuhan. Iya kan? Dari teguran Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudaraku. Yang mengarahkan setiap kita untuk tetap respect dengan pribadinya, respect dengan kuasanya, respect dengan kemuliaannya, respect dengan kebenarannya, respect dengan maha kuasanya. Jadi sekali lagi saya bicara, jangan main-main dengan Tuhan.
Dengan cara engkau berbuat dosa, engkau pikir tidak apa-apa. Ingat baik, kita semuanya harus paham dengan tindakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Harusnya ada amin. Sebab firman ini benar-benar menyegarkan kita agar kita itu dicelikan mata rohani kita yang mungkin selama ini tertidur. Yang kedua, saudaraku, kita harus memahami rancangan Tuhan. Kita harus memahami rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Tatkala kita memahami rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu, disitulah kita tahu kesetiaan Tuhan, tahu kuasa Tuhan, tahu benar-benar kepedulian Tuhan. Nah, makanya tatkala engkau menderita, engkau enggak bilang aja haleluya, ucap syukur dalam segala hal. Ini penting bagi kita pahami. Jangan gentar, jangan takut, jangan kecewa, jangan menyimpang. Ya, kalau engkau tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang damai sejahtera. Kita pegang kuat firman itu, kita beriman di situ. Saudara, Tuhan ini Tuhan yang baik, Tuhan ini Tuhan yang maha kasih. Iya kan? Nah, tatkala kita memahami rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, di situ kita enggak kecewa Bapak Ibu. Tuhan akan memulihkan kita. Ini janjinya, ini firman-Nya. Dia kan saudaraku, Tuhan akan sungguh-sungguh saudaraku memelihara kita, melindungi kita. Iya kan? Di Injil Lukas dikatakan, rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Jadi saudaraku, harus kita memahami rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Yesaya 55 ayat 6 sampai 12. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Puji Tuhan. Ya kan saudaraku, rancanganmu bukan rancanganku. Kalau kita tahu rancangan Tuhan, saudaraku, amin saja dalam setiap apa yang kita alami. Sebab semuanya itu menjadi baik dan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, bicara penderitaan, saudaraku tidak usah heran. Ya kan? Tidak usah heran Bapak Ibu. Jadi kita enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kita ada di dalam genggaman Tuhan. Bahkan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, saudaraku. Jadi di sini jelas, kalau kita paham tentang rancangan Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menyimpang. Kecuali kita menyimpang, kita ke dukun, percaya ramalan, percaya roh-roh nenek moyang yang sudah mati, itu lain perkara Bapak Ibu. Kalaupun kita kondisinya ke situ, cepat-cepat minta ampun. Allah itu setia dan adil Bapak Ibu. Walaupun dosamu merah seperti karmiji, Allah buat putih seperti salju. Dia dengan limpahnya akan mengampuni engkau sebelum terlambat. Sebelum hukuman itu tiba.
Makanya hari ini kita mendengar kabar baik. Jangan lagi kita melakukan penyimpangan iman. Tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus seberat apapun penderitaan. Jangan kecewa. Jangan dalam arti merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Dia tetap Allah Immanuel. Kita harus paham dengan rancangan Tuhan. Ya kan saudaraku, si jahat itu memang ingin coba menggocok kita. Tapi satu hal yang kita percaya, kita biji mata Tuhan. Kalau biji mata Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Ada amin? Haleluya Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham rancangan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya kan, kita paham rancangan Tuhan damai dan sejahtera selama-lamanya. Jadi hati kita tetap kuat beriman kepada Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, memahami pengajaran Tuhan. Memahami pengajaran Tuhan. Jadi ada ajaran Tuhan yang perlu kita paham. Ada pengajaran Tuhan kita harus paham sebagai hati seorang murid. Ya kan, kecuali kita dablek atau kita bebal, itu lain perkara. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Saudaraku lihat, ini bicara Rasul Paulus. Paulus menceritakan dia punya pengalaman istimewa, diistimewakan oleh Tuhan. Dia diangkat ke sorga, ke Firdaus oleh Tuhan, saudaraku. Ini luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Sudah barang tentu kalau Bapak Ibu ada pengalaman seperti itu, kan luar biasa. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi? Paulus 3 kali berdoa agar utusan iblis itu mundur, tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Seringkali terjadi itu atas diri kita, atau kita bersaksi begitu hebat, begitu luar biasa tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, tatkala kita sakit, tatkala kita menderita, kita malu. Dan kondisinya oleh akibat kita malu, nah kita akhirnya merasa Tuhan tidak bela kita. Dan merasa Tuhan mempermalukan kita. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya di kalangan jemaat. Di kalangan pendeta juga banyak terjadi. Itu sebab saya dengar saudaraku, dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ini berbeda? Bukan Tuhan seperti yang dulu memakai saya luar biasa, punya pengalaman spektakuler, pengalaman rohani yang luar biasa. Tiba-tiba jebret dia lemah, jebret dia sakit, dia kecewa. Ingat, tubuh lemah, roh penurut. Jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun tubuhku lemah, tapi rohku tetap kuat. Ada amin Bapak Ibu. Paulus mengalami hal yang seperti itu. Dia paham betul ada pengajaran di sini yang dari Tuhan. Agar apa? Agar dia tidak sombong.
agar dia tetap mengandalkan Tuhan, agar dia tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus yang dia layani. Nah, ini penting bagi setiap kita. Banyak orang melalui kesaksiannya menjadi sombong, Bapak Ibu. Sehingga sepertinya dia merasa berjalan sendiri, seperti itu kehebatan dia. Dan sepertinya itu mereka merasa berjasa, bahwa dengan pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan itu adalah jasa dia yang hebat. Begitu sakit, begitu kondisinya lemah, saudaraku, tidak terima. Banyak terjadi seperti itu, bukan? Ini perlu kita hati-hati dalam hal ini. Ada pengajaran dari Tuhan. Makanya Paulus pada akhirnya, saudaraku, dia ngerti. Di dalam kelemahanku lah aku menjadi kuat, saudaraku. Ini penting, saudaraku, supaya kita tidak sombong. Makanya Paulus mengatakan ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Biarkan saja orang mengatakan kita apa. Saya teringat dengan Ayub, Jofar, Bildad, dan Elifas. Salah bicara soal Ayub tentang penyakitnya. Salah bicara soal Ayub tentang penderitaannya, Bapak Ibu. Akhirnya hampir 3 orang teman Ayub ini dihukum Tuhan. Karena salah bicara soal keadaan kejadian Ayub. Saudaraku, kalau orang mengatakan tatkala kita sakit, kita terkutuk, biar saja. Sebab yang tahu kita dengan Tuhan, diri kita pribadi. Betul, Bapak Ibu. Iya kan? Harus seperti itu. Kita harus ada pendirian dong. Jangan sampai mau diguncang dengan omongan-omongan orang bodoh. Mau diguncang dengan omongan-omongan orang yang tidak beriman. Kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu tetap baik. Ada amin, Bapak Ibu. Katakan itu kepada dirimu. Katakan itu kepada imanmu. Katakan itu kepada nilai kerohanianmu. Agar engkau paham bahwa di balik nilai masalah persoalan kita ada pengajaran Tuhan. Agar kita bertambah dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya kita mempunyai kerelaan dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Yang terakhir, memahami teguran Tuhan. Memahami teguran Tuhan. Yang terakhir, memahami teguran Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 sampai 22. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ini ada nilai teguran Tuhan. Jadi tatkala kita mendapat teguran Tuhan itu nggak apa-apa. Seperti saya punya ayah, saya punya orang tua, saya punya papa. Tatkala menegur saya, saudaraku, teguran itu menjadi baik. Kenapa kita tersinggung? Ya kan? Apakah berdasarkan hak asasi manusia, anak tidak boleh ditegur sama orang tua? Itu durhaka namanya, itu kurang ajar. Setiap orang Kristen harus ada ketundukan kepada Allah Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jangan menjadi roh pemberontakan, Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya kita hidup melawan Tuhan. Kita harus siap ditegur oleh Tuhan. Makanya kalau kita paham ada teguran Tuhan, Bapak Ibu, haleluya, ini demi kebaikan kita, demi kemenangan kita, demi kesetiaan kita, demi kerendahan hati kita. Ada amin, Bapak Ibu. Kita harus mengkondisikan diri kita bergantung kepada Tuhan dan harus paham beberapa hal yang datangnya dari Tuhan. Kita ini semua terpelihara penuh dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya kan, saudara, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Ya kan, saudara? Ini penting, Bapak Ibu. Kita harus memahami dengan itu. Daud saat tuanya mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan Tuhan dan tidak pernah meminta-minta roti. Ada pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Anda ditegur dengan Tuhan, saudaraku, hati-hati. Harus bersabar. Harus bilang, iya Tuhan, aku merendahkan diriku. Teguran Tuhan itu menjadi baik. Saudaraku, pilih mana? Tuhan diam saja engkau berbuat dosa, tiba-tiba engkau binasa. Atau Tuhan menegur kamu pada saat kamu berbuat dosa.
Bapak Ibu silakan pilih. Seringkali orang bangga bodoh. Iya kan, bikin dosa, saudaraku nggak apa-apa. Oh, mumpung nggak sakit, mumpung tetap sehat, mumpung diberkati. Jangan bercanda Bapak Ibu. Itu kalau Anda sedang dibiarkan Tuhan, wah itu parah. Makanya tatkala masih ada teguran dari Tuhan, pahamlah bahwa itu Tuhan baik. Ayat penutup, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayub 42 ayat 1 dan 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Cabut perkataan-perkataanmu yang melemahkan imanmu. Cabut perkataan-perkataanmu yang memurtadkan dirimu. Kembali kepada Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita bertambah paham tentang Tuhan, kita bertambah mengerti, kita bertambah setia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, saya berdoa, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Aku sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang membawa kami kepada pencerahan dalam kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang mendengar khotbah ini, yang mendengar firman-Mu ini. Dan firman-Mu menjamah mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam seberapapun berat penderitaan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka, seketurunan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.